Mbak Yu kemarin sakit sesak. Ya. Kalau untuk penjelasan meninggalnya kenapa dan sakitnya apa, nanti saya akan ada preskon untuk spesial mengenang atau apa ya namanya, mengenang Mbak Yu. Jadi biar nggak simpang siur ya beritanya, karena di saat itu cuma ada saya yang dampingi beliau sampai beliau nggak ada. Bukan, sesnya bukan karena gemuk, emang dari kecil beliau punya asma, jadi sesaknya emang agak parah. Pokoknya nanti akan ada preskon untuk apa ya, menjelaskan atau memberikan apa cok untuk menjelaskan, untuk meluruskan berita-berita yang simpang siur aja. Rencana banyak, bukan rencana lagi karena emang kerjaan Mbak Yu untuk bersama timnya itu masih banyak, dan ya bukan banyak lagi, kita emang tim mau meneruskan perjuangannya. Akun Instagram Mbak Yu lakukan siaran langsung. Warganet terkejut sebut sosok Mbak Yu kembali. Mbak Yu mendadak kembali menjadi sorotan lantaran akun Instagram @mbakyu17 sedang melakukan siaran langsung. Para warganet dibikin heboh dengan sosok yang melakukan siaran langsung tersebut. Mereka terkejut dan mengira bahwa orang tersebut adalah kembaran Mbak Yu. Namun sosok tersebut mengaku bahwa ia adalah salah satu keluarga Mbak Yu, yakni tantenya. Tante Mbak Yu ini meluruskan beberapa berita simpang siur yang beredar di berbagai media terkait almarhumah. Dia mengatakan jangan buat berita yang sekiranya membuat orang bertanya atau mengada-ngada. Kasihan, sudah meninggal masih diomongin yang aneh-aneh. Ia juga mengatakan ingin melanjutkan perjuangan Mbak Yu bersama para tim di luar pekerjaan paranormal kejawen. Beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada para fans yang sudah mendoakan Mbak Yu. Terima kasih, doa terbaik buat Mbak Yu dan kita semua agar dijauhkan dari penyakit yang lagi marak ini. Tante Mbak Yu juga menyampaikan kemungkinan akan merilis lagu untuk para fans Mbak Yu. Sebelumnya, Mbak Yu dikabarkan telah meninggal dunia pada Kamis 1 Juli 2021 lalu. Semasa hidupnya, ramalan Mbak Yu kerap diperbincangkan lantaran dianggap benar. Arah pulang Mbak Yu yang menjadi misteri. Kepergian Mbak Yu yang begitu mendadak mengejutkan banyak orang. Sang peramal sebelumnya tidak pernah terdengar menderita sakit yang mengkhawatirkan. Begitupun dengan keluarga yang juga tidak menyangka berita duka itu akan datang. Namun ternyata ada beberapa pesan yang sebenarnya sudah disampaikan oleh wanita pemilik nama asli Ewus Juwariah Johana itu. Beberapa waktu lalu Mbak Yu mengungkapkan dirinya akan pergi. Sayang, tidak ada jawaban pasti soal tujuan kepergiannya. Saya mau pulang, demikian katanya. Ditanya mau pulang ke mana, dia tidak menjawab. Demikian tutur Arif, keponakan Mbak Yu saat ditemui di Detikcom di Pondok Kejawen Mbak Yu di Singgaulaya Arca-Manik, Bandung, Jumat. Arif mengaku di pertemuan terakhir Mbak Yu juga memberikan pesan untuk keluarganya. Ia mendengar wanita kelahiran Salatiga, Jawa Tengah itu menyarankan agar keluarganya tetap rukun. Kemudian pesannya yang kedua, meminta agar bulan Juli keluarga jangan kemana-mana. Di mata keluarga, Mbak Yu merupakan sosok yang gemar menolong. Meskipun berada di puncak popularitas, hal itu tak membuat Mbak Yu angkuh. Sebelumnya Mbak Yu meninggal dunia, ia berpulang setelah dilarikan ke rumah sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Dari foto yang diterima Detikcom, rumah Mbak Yu yang terletak di kawasan Bintaro terlihat didatangi oleh petugas ber-APD. Petugas tersebut datang menggunakan mobil ambulans. Terpojok, Dr. Louis ancam bisa bubarkan IDI. Dr. Louis Owen mengancam akan membubarkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI setelah sempat dipojokkan akibat pernyataan kontroversial.
Dr. Lewis sempat membuat ungkapan kontroversial mengenai asumsi kematian COVID-19 diakibatkan oleh interaksi obat. Pernyataannya tersebut sempat diucapkan Dr. Lewis pada acara besutan pengacara ternama, yakni Hotman Paris Show. Setelah sempat terpojok, dokter yang disebut izinnya telah tercabut tersebut mengaku tak segan akan membubarkan IDI dan mencabut izin dari tenaga kesehatan. Dr. Lewis mengaku ia memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan apapun pada organisasi perkumpulan dokter di Indonesia tersebut. Hal tersebut diungkap oleh Dr. Tirta yang mengunggah ulang pernyataan Dr. Lewis yang menyebut akan membubarkan IDI. Dr. Lewis yang dikutip dari Instagram Dr. Tirta mengungkapkan, hak penuh bagi saya mengatur kedokteran sesuka hati saya. Bubarkan IDI pun saya juga punya kuasa penuh. Demikian ujar Dr. Lewis. Tak tinggal diam, Dr. Tirta meminta Dr. Lewis mampu mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan debat ilmiah bersama IDI. Dr. Tirta mengatakan, tolong Ibu Lewis hadir ke Ikatan Dokter Indonesia. Kami beri kesempatan Anda menyampaikan pendapat secara ilmiah. Pada Minggu 11 Juli 2021, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi sudah menangkap Dr. Lewis pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Unit Cyber Kepolisian akan melimpahkan kasus penangkapan Dr. Lewis ke Mabes Polri untuk penanganan lebih lanjut. Sebelum menetapkan Dr. Lewis sebagai tersangka, polisi ternyata sempat meriksa Dr. Tirta. Sebelum menetapkan Dr. Lewis Owen sebagai tersangka, polisi ternyata sempat juga memeriksa Dr. Tirta Mantirabudi. Tak hanya itu, polisi juga memeriksa sejumlah dokter dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Tirta diperiksa polisi sebagai saksi ahli terkait pernyataan kontroversial Dr. Lewis bahwa pasien COVID-19 meninggal karena obat. Tirta juga mengaku diperiksa sebagai saksi bukan berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Tirta mengaku mendapat informasi Dr. Lewis diduga telah menyebarkan informasi yang bisa menghambat penanganan wabah penyakit menular sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yang intinya menghalangi penanganan wabah di Indonesia. Seperti diketahui, kasus ini berawal dari beredarnya video pernyataan Lewis di media sosial mengenai dirinya yang tidak percaya COVID-19 dan anti memakai masker. Lewis juga menyebut pasien COVID-19 meninggal karena obat dan bukan akibat infeksi virus. Respon Dr. Tirta, Fahri Hamzah tak setuju Dr. Lewis ditangkap. Penangkapan Dr. Lewis terkait kasus penyebaran hoax mendapat tanggapan dari ex-Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Ia menyatakan tak setuju jika dilakukan penangkapan terhadap Dr. Lewis. Pendapat itu ia sampaikan pada aktivis kesehatan Dr. Tirta. Melalui cuitan pada Senin lalu, Dr. Tirta mengabarkan bahwa kasus Dr. Lewis telah dilimpahkan ke Mabes Polri. Cuitan itu lalu direspon oleh Fahri Hamzah. Lewat balasannya, Fahri Hamzah menyatakan tak setuju dengan penangkapan orang dengan tujuan menyuruh berhenti menyampaikan opini. Dalam cuitannya, Fahri Hamzah menuliskan, "Ini kalau sampai pengadilan seru kali ya, hakim bisa banyak belajar. Saya nggak setuju orang ditangkap untuk disuruh diam dan diajak damai, tidak mendidik rakyat." Demikian tulis Fahri Hamzah. Dr. Lewis ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di apartemen Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Penangkapan itu buntut dari pernyataan Dr. Lewis yang tak percaya COVID-19 dan menyebut kematian pasien COVID karena interaksi antar obat. Kabar Reskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengatakan, Dr. Lewis dijerat dengan pasal 28 ayat 2 contoh pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Selain itu juga pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan menjelaskan, dalam perkara ini, Dr. Louis diduga telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax hingga menimbulkan keonaran dan menghalang-halangi penanggulangan wabah. Di antara postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 macam. Demikian kata Ramadan saat jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kini Dr. Louis Owin telah ditetapkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka Dr. Louis Owin resmi diumumkan Bareskrim Polri. Ia ditahan di rutan Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.